lihat tuh ketua yang seperti apa yang baru nanti akan memimpin IKAVISIP ke depan? Jadi gini, kalau kita bicara IKAVISIP ini kan harus ada pembeda dengan apa? Dengan Al-Furqan. dengan yang lain. Jadi gini, kalau alumni ekonomi, dia bicara soal kemakmuran, bicara soal kesejahteraan, bicara soal angka-angka pertumbuhan ekonomi. Kedokteran bicara soal kesehatan, manajemen kesehatan, bicara soal jaminan sosial, isu yang dimainkan. FISIP ini apa? FISIP politik loh, sosial. Iya, tapi hari ini siapa yang muncul? Oke. Tahun 2013, 2017, IKAVISIP hanya menghasilkan seorang namanya Bagindo Togar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya netizen? Kalau balik hadir lagi di channel YouTube Aan Muzar. Kali ini aku sedang berada di FISIP Unsri Bukit Palembang. Kalau tempo hari aku pernah YouTube mewawancarai ketua reuni akbar FISIP Muslim 4 Dekade. Kali ini masih sama ketua. Nah, cuma ketua apa? Yaitu ketua panitia Kongres FISIP Unsri tahun 2023. Kita kenal Dukin sama siapa? Ya, ada di samping kita. Siapa namanya, Mas? Haikal. Mas Haikal. Yeah. Haikal ini apa? Kalau di di kongres ini sebagai apa, Kal? Sebagai ketua pelaksana kebetulan. Ketua pelaksana. Ketua pelaksana kongres. Ketua pelaksana itu sejak kapan itu sudah dibentuk, Kal? Jadi ketua panitia ini dibentuk bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni udah terbentuk. Kemudian memang dibikin rundown sehingga memang agenda kongres ini penuh dinamika. Jadi memang target kita itu semua alumni ikut partisipasi dalam ruang-ruang kongres ini gitu. Kongres itu tuh apakah hanya memilih ketua atau ada agenda-agenda lainnya? Kalau bisa dijelaskan. Oke, jadi begini. Kongres ini kan sebetulnya nama kongres ini kan hal yang umum dalam tradisi keorganisasian. Jadi di beberapa tempat memang organisasi itu memang ada kongres, ada mubes dan lain-lain. Nah, khusus dalam IKAVISIP ini adalah ruang di mana tempat evaluasi 4 tahunan dan kemudian memilih ketua umum baru. Nah, FISIP itu punya tradisi dari kongres pertama sampai dengan kongres ke-6. Hanya memang tradisi diskusi, tradisi debat belum terbangun. Maka kemudian sebetulnya dalam kongres ini kita pengen memunculkan satu sudut pandang baru. Karena kemarin kongres itu sekedar kumpul milik ketua gitu. Pada tahun ini itu merupakan kongres yang berapa, Kal? Kongres yang ke-6 hari ini. Yang ke-6 ya? Yang ke-6. Jadi sudah berapa ketua, Kal, sebelum-sebelumnya, Kal? Jadi begini, kongres pertama itu milih yang kedua. Jadi pertama kita itu IKAVISIP itu pertama tanpa kongres. Yang kedua kongres pertama milih yang kedua. Nah, kongres yang ke-6 memilih ketua yang ke-7. Jadi kongres hari ini untuk persiapan keterpilihan kepengurusan 2023-2027. Sebelumnya pemilihan kongres ke-5 itu tahun berapa, Kal? Tahun 2018. 2018. Lewat, Kal, berarti, Kal? Ya, jadi gini. Gimana itu? Dalam tradisi kongres itu kan biasa. Zaman Bagindo Togar, ketua umum sebelumnya itu pernah ngaret 1 tahun. Sebelumnya bahkan lebih banyak lagi. Jadi bahkan di organisasi besar HIPMI, KAHMI, HMI, bahkan organisasi yang besar di nasional, tradisi kongres itu memang kadang-kadang mundur karena ada sesuatu dan hal. Cuman itu tanggung jawab kepengurusan untuk melaksanakan kongres. Untuk kepengurusan ini kira-kira apa, Kal? Yang ini ngaret ya, Kal, berarti 5 tahun. 5 tahun berarti ngaret setahun lah ya. Ya, betul. Kira-kira kendalanya apa, Kal, kira-kira? Ya karena kemarin kan kita hampir 3 tahun Covid. 2 tahun Covid kegiatan, termasuk kemarin kita cuma fokus IKAVISIP itu hanya fokus memberikan bantuan. Jadi kegiatan IKAVISIP itu banyak tergantikan dengan agenda-agenda Zoom meeting gitu-gitu. Jadi tahapannya itu apa aja? Kalau mereka kita ini baru selesai pilek nih. Siap. Tahapan dari penjaringan. Nah, kalau untuk di kongres ini untuk pemilihan ketua IKAVISIP itu tahapannya seperti apa, Kal? Jadi gini, sebelumnya kan tidak ada mekanisme seperti itu. Karena hari ini ada tradisi di mana IKA Unsri lagi mulai bagus-bagusnya. IKAVISIP pun hari ini pengen jangan sampai kita kalah dengan fakultas lain. Karena tradisi demokrasi aku pikir FISIP lebih mumpun dan lebih mulai berdinamika. Karena kita memang belajar. Nah, jadi memang persoalan kongres dalam hari ini kita buka tahapan penerimaan calon, penyeleksian, penerimaan berkas sampai kemudian pengumuman nama calon. Sampai kemudian kita nanti akan ada penetapan verifikasi peserta, baru kemudian kongres. Nah, kenapa dibuat kandidat, dibuat calon? Karena
jangan itu sampai sudah calon, bukan sudah bakal calon, bukan lagi bakal sudah calon. Oke. Kenapa? Karena itu tidak pernah terjadi dalam sebelumnya. Tiba-tiba langsung milih ketua, muncul nggak. Jadi ini pengen lebih rapi. Jadi jangan sampai, karena organisasi IKA FISIP ini kan berbicara soal wajah FISIP secara keseluruhan. Maka ADRT, organisasi, kemudian mekanisme itu harus dijalankan. Oke. Tadi saya juga mantau-mantau di grup IKA FISIP Unsri, juga di media-media online. Itu katanya sudah ada 6 calon. Kal. Itu boleh disebutkan mungkin kepada alumni yang mungkin belum kenal, Kal. Silakan, siap. Nah, pertama itu ada Febriansa. Febriansa itu angkatan 2005. Mantan Presiden Mahasiswa Unsri. Magister ilmu komunikasi politik kalau nggak salah di Jakarta. Kemudian juga ada Yu Silvi, dia lagi doktor kandidat. Bu Titin ya, dosen. Lagi okay. ngambil S3, mungkin udah selesai sekarang, habis ujian. Yeah. Yang kedua ada Agung Prihatna, kandidat doktor juga. Kemudian lagi ada Siti Anisya Rashid, alumni MAP. Dan kedua ada kandidat doktor dari MAP juga, namanya Husam. Nah, jadi ada satu lagi, Isabella. Nah, jadi ada 6 calon, 5 calonnya kandidat doktor. Jadi selama ini kan kita pengennya wajah alumni itu memang secara keilmuan baik. Ada kandidat doktor ya. Jadi ini pertarungan ideologi, pertarungan gagasan, pertarungan keilmuan gitu loh. Jadi jangan sampai basis sentimen yang dimunculkan tapi argumentasi. Aku pikir itu yang menjadi dasar kenapa kita menjaring alumni ini dalam proses Caketum Kongres IKA FISIP. Jadi 6 ini, hanya 6 inilah yang boleh bersaing pada kongres nanti? Iya, karena kita sudah bahkan dimundurkan kemarin. Udah hampir 3 minggu proses itu dibangun. Jadi kita buka, nggak ada yang masuk, cuma masuk nama ini. Bahkan kita mundur lagi, nggak ada juga nama calon yang lain. Kita mengharapkan senior-senior yang secara struktural pemerintah ataupun secara struktural politik lebih baik, ya kan? Tapi kemudian yang lain nggak muncul. Aku pikir ini sudah cukup untuk mewakili aspirasi dari berbagai lapisan angkatan yang ada hari ini. Namanya eskalasi dinamika politik itu selalu berkembang per detik, ya. Apalagi ini kita jurusan memang ilmu sosial, ilmu politik. Betul. Kalau semisal ini, Kal, pas kongres nanti muncul nama baru, Kal, apakah tidak mungkin lagi selain 6 orang ini, Kal? Enggak. Saya kira begini, bahwa memang ini sudah final. Dan panitia akan melaksanakan agenda itu. Kenapa tidak dari kemarin? Tidak bisa, karena itu ada persyaratan berkas dan lain-lain itu. Nah, persyaratan itu tidak mungkin masuk ini, karena kalau kita melanggar ini, kita nggak menghormati IKA FISIP secara keseluruhan. Artinya nggak menghormati IKA FISIP dalam wadah alumni yang udah puluhan ribu ini. Jadi aku pikir ini kita harus hormati. Jadi saya sudah dapat poin bahwa hanya 6 orang yang sudah ditetapkan panitia yang bisa bersaing, memperebutkan suara terbanyak pada kongres IKA FISIP nanti. Oke, sekarang kapan Pak ini Kal? Mungkin alumni juga mungkin masih ada yang belum tahu, Kal, kan mungkin sudah ada, tapi mungkin ada sebagian juga yang masih belum tahu. Kapan, Kal, itu akan dilaksanakan, Kal? Kongres IKA FISIP yang dijadwalkan itu 26 Agustus. 26 Agustus 2023 itu di Hotel Beston. Jadi kita mulai 9 pagi sampai dengan siang, baru nanti setelah siang kita akan laksanakan kongres. Jadi pemilihan ketuanya di hari yang sama, gitu? Ya, betul. Jadi hanya 1 hari ya, Kal, ya? Hanya 1 hari selesai. Tidak dibuat sampai 2 hari? Enggak, dibuat sampai 2 hari. Sampai sore saja atau sampai malam gitu, kan? Ya, tergantung ini. Tergantung nanti hotel dan kawan-kawan dinamika dalam forum nanti seperti apa dalam forum yang berlangsung pada saat nanti. Kalau tadi jadi pertanyaan, kan kalau misalnya sidang DPR ini jelas, Kal. Misalnya dalam suatu provinsi anggota DPR-nya 100 orang. Jadi kalau kan organisasi itu ada namanya rapat, itu ada quorum. Kalau quorum 50 per 1. Nah, kalau misalnya di kita ini gimana, Kal? Prosedur hak suara yang berhak memilih pada IKA FISIP Unsri nanti, Kal? Jadi begini. Kita ini kan pertama terakhir zaman Kak Rudi, kongres di atas di FISIP ini itu kemarin per jurusan setiap angkatan itu punya hak suara. Karena kan jalur masuk Unsri kan berbeda. FISIP ini ada yang jurusan administrasi negara atau administrasi publik jalur Bukit, ada yang Palembang, belum lagi magister. Nah, semua aspirasi ini harus tersampaikan. Karena kita menganggap bahwa mereka punya hak yang sama, maka semuanya itu dibuka. Dan itu sudah dimulai, hanya tidak diatur, tidak ditampilkan lebih detail dalam informasi yang diedarkan di tingkat alumni. Jadi setiap jurusan angkatan itu punya hak suara. Nah, hari ini kita punya 100-an suara lebih
Nah, dan hari ini sudah mendaftar hampir ya sekitar 30% sudah masuk ini. Data udah 30%, artinya mungkin berapa hari ke depan, sampai seminggu ke depan mungkin sudah 60%. Aku pikir quorum lah. Nah, bagaimana kalau tidak quorum? Bagaimana kalau tidak quorum? ADRT ada mengatur begini. Gimana? Maksudnya seperti apa yang sudah dibuat panitia? Ada aturan dalam organisasi itu, memang ini dalam ADRT, apabila tidak mencukupi quorum, maka maka itu akan dilakukan 1 kali 24 jam. Dan itu bisa disepakati dalam forum. Karena ini kongres ini, jadi perlu diketahui bahwa IKAPUSIP itu punya yang namanya mekanisme tertinggi dalam organisasi, aturan main tertinggi dalam organisasi, itu kongres. Nah, kongres ini kita sudah jalankan mekanismenya. Kalau toh pada akhirnya tidak mencapai, kongres itu sudah sah menurut ini. Karena kita sudah 3 bulan 4 bulan. Lain kalau kita seminggu tiba-tiba langsung kongres. Itu. Jadi detailnya seperti apa? Jadi ini kan saya tahu yang angkatan pertama 83. Sampai angkatan berapa yang memiliki hak suara? Dari 83 sampai dengan angkatan yang sudah jadi alumni itu angkatan berapa? 2018. Yang sudah didata oleh panitia. Berarti 1983 sampai 2018. Ah, itu gimana? S1, S1, S2, S3 semuanya ada hak pilih. Kemudian dalam S1 itu ada setiap jurusan itu punya hak suara. Misal angkatan 2008 ada sosiologi punya 1 suara. AN punya 1 suara. Itu kampus Palembang misalnya. Kampus lain satu lagi gitu. Karena mereka berkumpul dalam kelas dan pintu masuk jalur unsurnya itu berbeda-beda. Jadi angkatan paling banyak, taruhlah yang paling banyak suara itu angkatan yang terbaru ya? Terbaru 2015-an ke bawah. 2015 ke bawah sampai 2018. Ya, berarti dia punya suara berapa itu satu angkatan itu kan? Satu angkatan 1 suara. Enggak, satu angkatan misal di Indralaya itu ada HI, ada ilmu komunikasi, ada sosiologi, administrasi negara. 4. Nah, 4 ini punya hak suara. Sudah itu 4 di Palembang. Terus yang di Palembang S2? Belum. Itu yang di Palembang lain lagi. Palembang punya 4 suara juga. Karena dia 4 jurusan. MAP dan sosiologi, magister sosiologi punya 1 suara. Jadi 4 tambah 3, 8 tambah 3, 11. 11 bisa. Semuanya. Ya, jadi, kalau ada doktoral. Ya, berarti paling banyak itu bisa satu angkatan itu 11 suara. Betul. Dan paling sedikit satu angkatan cuma 2 suara. Ya, karena enggak, ada yang cuma AN aja kan, 83 kan cuma 1. Iya, belum ada satu suara. Belum ada Palembang Indralaya. 1 suara. Kayak angkatan 83 baru cuma 1 suara. 1 suara. Kemudian baru yang ada AN sosiologi. Baru sudah ada 2 suara. Kemudian sudah ada kampus Palembang, berarti bisa 4 suara. Bisa 4 suara. Benar ya? Dan terbanyak itu bisa sampai 11 suara ya, Kal? 10 lah. 10. Karena program doktoral baru belum ada yang meluluskan. Baru lulus. Ada sih 1-2. Paling banyak 11. Sudah ada Firdaus Komar. Sudah lulusan doktoral. Sudah ada 11, paling banyak 11. Ya? Satu angkatan paling banyak 11 suara. Oke. Itu Kal. Jadi apakah yakin Kal dengan seluruh angkatan itu mewakili, ada di tatip gimana? Dari awal angkatan sampai apakah semuanya wajib hadir atau seperti apa, Kal? Ya, kita hari ini panitia sedang bekerja, dalam mungkin 3 hari ke depan akan menyebar undangan, dan itu insya Allah akan tercukupi. Karena ini kan tidak semuanya harus hadir, perwakilan 1 orang saja. Jadi jurusan itu akan mendelegasikan pada 1 orang delegasi untuk memilih. Jadi nggak banyak sebetulnya, nggak banyak. Sekarang kalau yang menjadi bukti mewakili dia, benar mewakili angkatan dia itu apa sih? Apakah panitia punya formula bahwa kan kayak misalnya saya nih warga Kertapati atau warga Kemuning, saya ada KTP yang menyatakan bahwa saya tinggal di Kemuning atau tinggal di Kertapati. Kalau dari panitia seperti apa sih? Ya, pertama gini, itu kan akan disebar ke grup angkatan. Semuanya ada koneksi. Saya kira teman-teman alumni itu terutama IKAPUSIP kan punya database. Kepengurusan di IKAPUSIP saja itu sudah banyak sekali mewakili berapa jurusan. Dan mereka itu berorganisasi semuanya. Hampir semua jurusan itu berorganisasi. Ada yang masuk Limas, ada yang masuk Pala, ada yang masuk Waki, dan semuanya. Nah, itu akan terkonfirmasi. Mungkin kalau memang pertama ada surat delegasi, kalaupun tidak, nanti kita minta bukti chat dalam grup mereka itu. Kedua, dalam kepengurusan IKAPUSIP dan semua alumni itu biasanya mengenal angkatan 2020 dosen di sini misal mengenal si A si Fulan ini. Saya kira itu. Jadi kalau tidak mengenal rasanya agak sulit lah ya. Kalau di total panitia dari angkatan 83 sampai angkatan 2000 ada 120-an. 120 hak suara. 120 bisa lebih. Saat ini sudah masuk ke panitia sudah berapa? Ya, hampir 40-an. Sudah 40 berarti harus ditingkatkan lagi. Enggak banyak. Harus ditingkatkan lagi supaya
Iya. Minimal 50% plus 1 dong. Iya, karena begini, karena angkatan muda hari ini itu rata-rata gandrung dalam organisasi. Jadi nggak sulit bagi ini. Misal di sini ada Hima Visipal, tinggal kontak satu Hima Visipal dapat satu atau minimal mereka mengkonfirmasi ke satu orang, dia akan masuk grup masing-masing, akan mendelegasi satu orang. Aku pikir nggak sulit. Kal, kita lihat yang ada acara yang paling baru sebelumnya Visip Unsri, alumni ya. Itu adalah reuni. Reuni saja itu Kal sudah disosialisasikan berapa bulan sebelumnya, mungkin hasilnya tak maksimal yang datang. Itu dari situ apakah Anda Haikal gimana caranya agar benar-benar memaksimalkan kehadiran alumni? Iya begini, karena kan kita tidak ada biaya sama sekali. Acara ini gratis. Tidak ada biaya apapun. Jadi mereka tidak ada beban dalam kita tidak membebankan apapun dalam jurusan. Kalau alumni kan angkatan saja kan, dia tidak menjurus kepada beberapa jurusan-jurusan. Nah ini lebih detail lagi. Dan saya yakin insya Allah, karena nanti akan ada database terakhir mungkin H- seminggu nanti akan kita rilis berapa yang sudah daftar. Kayak ini kalian cuma ini sekedar apa namanya, kayak reuni kan? Orang datang karena ada artisnya misalnya. Nah nanti apa sih membuat perwakilan angkatan ini hadir gitu kali? Itu yang panitia harus pikirkan, bahwa karena kalau nggak ada anggota peserta kongres gimana mau jalan gitu kan? Jadi itu teman-teman udah jalan lah. Jadi kita udah bagi tim, angkatan 2000 sekian ada yang timnya, angkatan sini ada di timnya, jurusannya ada timnya, dan semua termasuk berapa dosen-dosen kita libatkan. Jadi nggak sulit lah, kecuali kalau kita mau borong satu angkatan itu 100 orang, itu sulit. Atau harus 20 orang, ini 1 orang. Delegasi utusan penuh, saya kira nggak sulit. Nggak sulit kali. Mudah-mudahan yakin bisa ya Kal. Insya Allah. Mungkin ini Kal, mungkin agak ngeri-ngeri sedap Kal. Kemarin tadi balik kemarin reuni, kenapa nggak digabungin aja Kal? Misalnya reuninya pagi, siangnya kita kongres gitu kan, biar efisiensi waktu alumni yang hadir Kal. Mungkin bisa dijelaskan Kal. Pertama, agak panas di pinggir. Udah matahari. Jadi gini, itu nggak ada soal sebetulnya Kak. Karena kebetulan panitia reuni, panitia kongres sudah dibentuk lebih dahulu, ya kan? Itu yang pertama. Cuma tahapannya panjang. Tahapannya masih panjang. Kita sudah nyusun mekanisme. Dan kemudian alumni senior mengadakan reuni sah-sah saja. Nah, agenda reuni itu pernah terjadi, reuni plus kongres itu di tahun 2013. Nah, pernah ya berarti ya? Pernah. Tetapi terakhir tidak dilakukan. Di sini tidak dilakukan kongres. Tidak ada ini. Nah, sebetulnya kita sudah bikin rundown. Kalau toh pada akhirnya ada perbedaan, nggak ada soal sebetulnya. Soal efisiensi dan lain sebagainya itu, ini kan ada ketua Kak Rudi, kategori dia sanggup untuk melaksanakan, ya silakan saja aku pikir. Kami tinggal menjalankan sebagai panitia, menjalankan agenda kepengurusan IKAPISIP hari ini sampai dengan terpilihnya ketua umum baru. Jadi sebenarnya kalau dari harapan panitia itu ketua yang seperti apa yang baru nanti akan memimpin IKAPISIP ke depan? Jadi gini, kalau kita bicara IKAPISIP ini kan harus ada pembeda dengan Al-Furqan. dengan yang lain. Jadi gini, kalau alumni ekonomi, dia bicara soal kemakmuran, bicara soal kesejahteraan, bicara soal angka-angka pertumbuhan ekonomi. Kedokteran bicara soal kesehatan, manajemen kesehatan, bicara soal jaminan sosial, isu yang dimainkan. FISIP ini apa? Isu politik dong, sosial. Iya, tapi hari ini siapa yang muncul? Tahun 2013, 2017, IKAPISIP hanya menghasilkan seorang namanya Bagindo Togar. Tapi yang lebih banyak lagi nama. Nah, hari ini kita sudah banyak memproduksi doktor, guru besar. Jadi ke depan FISIP ini harus bicara soal ide, harus bicara soal gagasan. Bagaimana bayangan FISIP dalam prospek misal Indonesia 2045. Ada nggak alumni FISIP yang bicara situ? Kita harus bicara seperti itu. Nah, IKAPISIP harus menjadi tempat. Nah, ke depan saya rekomendasikan kepada panitia keseluruhan itu bikin rekomendasi untuk kepengurusan ke depan, bikin namanya litbang. Harus ada legacy. Jadi IKAPISIP itu tidak hanya bicara soal asal aktif, asal eksis, tidak. Kita harus bicara dalam jangka panjang. Kita harus bicara bagaimana kepemimpinan IKAPISIP ke depan harus dikader dari awal. IKAPISIP harus jadi tempat itu. Kemudian jurusan-jurusan yang hari ini hadir, seberapa besar kemudian di jangka panjang itu bisa menghasilkan orang-orang yang hari ini bisa dihitung dalam prospek politik maupun kebijakan-kebijakan publik yang dalam arena dinamika sosial hari ini. Mungkin ada lagi masukan kepada pengurus setelahnya. Pengurus ini adalah keterwakilan semua alumni. Gitu. Karena itu penting, misalnya angkatan awal, angkatan yang di tengah-tengah, angkatan itu bagaimana kalau isu itu Kal? Kalau itu nggak ada soal. Jadi setiap kepengurusan kan bisa dibagi karena dalam kegiatan keorganisasian
struktur itu bisa dibedah, bisa dibagi, bisa digemukkan, bisa itu nggak ada soal sebetulnya. Iya, karena kita butuh, karena ini kan organisasi kemasyarakatan. Iya. Istilahnya nggak ada organisasi profit kan. Iya. Harusnya memang semua angkatan, semua Iya. itu merasa terlibat karena dia ada jiwa memiliki. Betul, Benar kan? betul. Jadi semuanya ini mungkin masukan juga buat panitia agar Betul. agar kepada pengurus selanjutnya merangkul semua kalangan, merangkul semua angkatan, semua elemen. Iya, Betul. jadi mereka merasa menjadi, oh iya, angkatan kami ada nih yang juga ini, jadi nggak ada eksklusivitas gitu kan? Iya. Tanggapannya kan? Ya jadi gini, memang terakhir di zaman Kak Rudi memang mungkin sosialisasi yang kurang. Dalam kepengurusan itu banyak juga mewakili dari angkatan 80 ya ada juga. 83 paling tua. Ya, 83. Iya. Angkatan 83, kemudian lagi ada 90, ada angkatan 2000-an. Nah, ke depan memang potensi-potensi alumni yang pengen masuk pengurus dan pengen apa yang mau dikerjakan ke depan itu juga harus dibicarakan. Jadi betul tadi kakak bilang perlu memang semua alumni terlibat. Nah, kedua, kemarin kami terakhir koordinasi dengan Ketua IKA Unesti yang notabene Direktur Utama Bank Mandiri. Nah, beliau bilang kita sekarang harus bicara soal Unesti dalam konteks 100 tahun ke depan. Ini jangka panjang. Jangan lagi kita bicara setahun, 2 tahun, 5 tahun, enggak. Kita harus bicara jangka panjang. Ke depan, kalau hari ini kita belum jadi apa-apa karena kita tidak melakukan apa-apa. Kita jangan bicara 4 tahun, kita bicara jangka panjang. Nah, sebetulnya IKAPISIP mau jadi apa nih? Mimpi saya sebetulnya minimal ada satu saja yang dikerjakan Litbang IKAPISIP. Misal contoh Litbang IKAPISIP paling enggak jadi kelas 2, kelas 3-nya seperti CSIS misalnya gitu. Lembaga think tank pemerintah Orde Baru pada saat itu. Nah, kita harus punya itu gitu. Karena akademisi banyak, ilmuwan banyak, tokoh intelektual banyak, tapi nggak bersuara. Nah, hari ini kita perlu wadah untuk itu. Nah, itu yang mau kita desain sebetulnya dalam kepengurusan ke depan, yang mau kita rekomendasikan dalam agenda kongres hari ini. Oke, Kal. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah agak berjemur-jemur dikit ya. Tapi terakhir ini closing statement, Kal. Himbauannya kepada seluruh alumni. Ya, siap. Ya, mungkin juga yang bingung gimana mewakili angkatannya, misalnya kan. Silakan sampaikan. Siapa tahu nanti dengan masuk YouTube, langsung tergerak menghubungi kemana ke panitia agar suara mereka terwakili. Silakan, Kang. Kepada kawan-kawan alumni yang pengen ikut terlibat dalam artian dalam kongres, nanti ada surat undangan yang akan menyusul dalam waktu 3-5 hari ke depan. Nanti akan dibagikan link ke setiap jurusan yang mungkin akan ada perwakilan setiap jurusan di situ. Jadi bisa menghubungi Tommy, tapi nomor HP kita nggak ada. Tommy Renol. Iya, kaget disusul ke? Susul kan? Agak ada di bawah ini. Nah, aku pikir itu. Jadi kongres hari ini mudah-mudahan alumni semua hadir, minimal perwakilan dari setiap jurusan dan angkatan dalam setiap levelnya itu hadir di agenda 26 Agustus 2023 dengan tema Goal Thinker, Goal Generation, Goal Leader. Jadi kita itu pengen menjadikan generasi emas, pemimpin emas dan pemikir emas. Aku pikir momentum ini adalah momentum yang pas untuk memulai Kongres IKAPISIP dalam kerangka IKAPISIP secara keseluruhan. Mangko jangan terlewat, Kal. Kita ulangi lagi, tanggal berapa, hari apa, mulai jam berapa sampai jam berapa, Kal? Tanggal 26 Agustus 2023 di Hotel Beston. Di Hotel Beston. Mulai jam 9 sampai jam 4 sore. Oke. Nah, kalau sudah diumumkan oleh Haikal sebagai ketua panitia kongres, jangan lagi terlibat. Nah, rupanya kemarin, pas hari Minggu baru sadar. Nah, kemarin rupanya ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, ini hari Sabtu. Jadi kan, jadi kalau Minggu masih bisa kondangan ya, Kal. Iya, siap. Jadi siap-siaplah tadi dikasih di sini nomor kontak panitia. Jadi kalau memang angkatannya belum terwakili, belum terkirim undangan, namanya manusia ini banyak ya, Kal. Angkatan dari 83 sampai 2018. Siap. Yang nanti dikasih pasti ada bayi yang terlibat. Pasti. Jadi kalau ada angkatannya yang belum terundang, silakan bisa menghubungi nomor di bawah ini, kontak panitia supaya semua suara angkatan terakomodir. Benar kan? Karena kita nih untuk galau-galau, untuk sama-sama membangun visi unsur ke depan. Karena supaya ada, kata Haikal tadi, ada nilai tawar ke depannya. Tidak dipandang sebelah mata. Misalnya, jadi kita sebagai alumni yang benar-benar kuliah mempelajari ilmu sosial, ilmu politik, harusnya ya lebih muncul ya, kan, dibanding ke kawan-kawan dari yang lain. Betul, siap. Itu saja netizen galau-galau. Kita sampai di sini podcast pada ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.